mendampingi Teh Lale. Terus wilayah sini itu Teh Lale namanya ya. Nggak tahu aslinya dari mana ya, nggak perlu tahu, yang pasti dia itu masih jomblo ya, atau masih sendiri ya. Curug payung tempatna micen kabingung, curug payung ayana di Ciregaleun, tempatna di luhur gunung, tempatna di luhur gunung. Endah kota Singaparna, ketinggal di curug payung, tempatna micen kabingung, curug payung, curug nu jadi impian, curug payung aya dina panyilekan. Halo guys, ketemu lagi sama saya Lale dari Patriot Desa. Hari ini lagi di Kampung Koceak. Hari ini lagi pelatihan, hari ini namanya Merotan. Di sini ada Buis. Terus di sebelah sana itu ada pelatihnya, langsung didatangkan dari Cirebon. Nah, sebetulnya hari ini tuh yang pelatihan ada 4 orang, cuman sekarang yang 2 orang tuh lagi pulang dulu karena lagi istirahat, sekarang lagi waktu zuhur ya. Nah, jadi sekarang tinggal ada Bu Eui sama Pantang. Jadi Pantang ini pemilik rumah di sini. Jadi lahannya kita pakai untuk pelatihan dan seterusnya. Ya, alhamdulillah banget adanya kegiatan ini itu hasil dari kerjasama di perusahaan di Cirebon. Nah, jadi nanti outputnya itu adalah sebagai pemberdayaan masyarakat di sini. Nah, outcome-nya nanti kita berharap ada peningkatan ekonomi untuk warga di Kampung Koceak ini gitu. Nah, jadi untuk sekarang itu kan hanya 4 orang dulu ya. Nanti semoga dengan adanya pelatihan ini nanti 4 orang tuh bisa menularkan ilmunya ke warga-warga Koceak lainnya. Nah, setelah pelatihan ini itu nggak cuma pelatihan aja, tapi nanti ada tindak lanjutnya lagi. Jadi nanti setelah beres semua ini nanti perusahaan tuh akan ngasih orderan ke warga sini, nanti warga-warga sini bikin, terus nanti barangnya akan ditarik lagi oleh perusahaan. Ya, akan ada keberlanjutan gitu. Nana ketinggal di bilemuran, curug payung tempatna micen kabingung, curug payung tempatna micen kabingung. Hayu urang ka curug payung, di ditu urang ngariung, ngariung bari mepeskeun kabingung, ngariung bari mepeskeun kabingung. Ya, kulitnya itu harus kadang-kadang dibuang terus nggak enak. Ini mahal kan? Bawang rumah saya tuh ada berapa? Ini per kilo berapa? 1.000. Ini? Yang ini murah. 130. Nah, kalau yang ini mah dibuang. Ya, ini bisa dijadiin sirup. Iya, Kalau nggak itu tahu. cara bikin. Boleh. Coba mau bawa gitu. Tahu apa ini guys? Pala. This is pala. Kalau orang di sini ya kayaknya bahasa Indonesia pala. Iya. Nih, jadi orang-orang sini tuh banyak yang nanam buah pala. Nih, biasanya yang dijual tuh ini sama ininya. Kalau ininya itu lebih banyaknya dibuang, padahal ini masih bisa dimanfaatin buat bikin sirup atau manisan. Kayak gitu. Tempatna di luhur gunung, endah kota Singaparna, ketinggal di curug payung, tempatna micen kabingung, curug payung jadi impian. Teh Lale
kenalan dulu, ini orang terganteng sepanganten. Wow. Baru lihat ya. Hah? Itu. Nah, ini teman-teman calon YouTuber katanya mau nyaingin Tasik ye katanya. Gitu. Bos Sandi Channel temen. Lawan atuh sok. Bos Sandi temen. Bos Sandi temen. Bos Sandi Channel temen, jangan lupa like, comment, and share, subscribe, bagikan ke seluruh pelosok luar negeri. Pernah micen kabingung curug payung ayana di Cirugaleuh tempatna di luhur gunung tempatna di luhur gunung endah kota Singaparna ketinggal di curug payung tempatnya micin kabingung curug payung jadi impian dina panyirekan endah pemandangan anak ketinggal di bilemburan payung tempatnya micin kabingung curug payung tempatnya micin kabingung ayo orang curug payung di orang ngariung bari ngepaskeun kabingung ngariung bari Belum panen ya? Yang bisa kamanfaatkan sangkangnya eta. Kasihan. Kan nyobaan lah, itu kan Ngaranna gak contoh eta. Contoh mah sampel. Halo Pantang. Halo dulu ke kamera dong. hal kemarin Ya, hari ini kita latihan ke hari ke berapa Pak? keempat Oh iya, masih ingat ya Pak. Ini hari ini lagi istirahat dulu ya Pak. istirahat. Karena kalau di pabrik itu pelatihnya hari Minggu nggak kerja, libur. Kasihan kalau di sini kerjain. Oh, iya. Langsung kerjain. Sekarang istirahat. Mungkin mau diceritain Pak selama 4 hari pelatihan ini gimana? Selama 4 hari ya, hari pertama mah ya itu berantakan biasa lah. Hari kedua udah ada hasil. Hari ketiga mending. Sekarang hari keempat udah
Fokusnya. Nah, iya deh. Nah, yuk. Jadi bikin 3 jadi, bikin 4 jadi. Apa lagi? Seberapa dia mah Dit? Kan tilu cina. Disimping hiji kan. Kan gede teh ya. Opat aya tadi. Gede mah. Ini sabaraha lagi teh panangan. Oh, saya ada sakitu ra. Kan rata kan gitu kamu ini. Rata usaha. Nonton sate. Nggak bisa makan, makan nggak bisa makan. Kita kali lagi. Asal ayam pemagi. Kalau bisa kepakai tadi oke. Iya. Dah, ini pakai ajrok ini. Atuh, dia terus boga budak 2. Nang paget da aya wa. Nah, mending ayeuna. Daripada mah. Saya lancop uti ya. Ya tuh, dampung nyebut aduh ka terserah eta mah. Ka urang parentas jantung hiji mah pametik nama. Iya. Terang tuh piraku lah. Ngajomlo wae can nikah Acan waktos. ngain sana waktosna. Ngeri. Ngeri nih 30 tahun. Erek nungguan naon. Nungguan denghar. Nungguan idin namanya. Mang Yana sah? Mang Yana? Heeh. Ngaganyelankeun sa Jawa Barat, lu keur ngopi di Cirebon. Tutup ai eta naon? Kuncen. Kan geus ngadoa di Jumatan. Orai koneng. Warai koneng. Iya nama keur ngopi di Mora. Jangan Fitri jeung saha? Oh, Dede, punya Siti nya. Oh, Sukabumi, Dede itu di Jakarta ini. Sini mah. Di Kemayoran yang agak lalaki dagang lauk. Lale usaha bisa ditiru, rezeki buat bisa ditiru gitu. Oh, itu memang mirip ciri-ciri beda-beda. iya gitu. Yang orang lumbung desa digulirkeun sabaraha enak. Entah gitu gay urang. Kan orang saha boga ide sok dokong tinggal kumaha kan. Buang narkoba Nah, penana paling malaki ini ada bakat pisan eta. Jadi tangan. Paling malaki ada bakat pisan. Orang kan bunuh-bunuh di dunia mah. Oh, sok-sokotan teh ya, Dek. Bener. Sok nah. Belikan di sana gosong ulah. Sok dulu kan. Mau jauh. Nah, kumaha mun hidung ngungkul kabeh geblek. Dede
Murid teladan. Oh dina etananya nu rada. Kade nah kuring wae paham pinter. Jadi orang teh kudu jeli tetap ketuturkeun. Aduh. Jang, ayo mah asa nyuping Mang Ipeng aya pas praktek salah di rudet aduh. Jadi sesimple jangan dibikin sulit. Saya jawab, enjoy gitu, nikmati lah tuh. Yang udah coba dulu. Tuh, tingali. Potong tengepas gerak. Lain aduh benyo atuh pas lagi. Aduh. Oke, teman-teman, nih sekarang saya lagi mendampingi Teh Lale. Nah, gitu teman-teman nih. Ini udah beberapa produk ya dari ini. Nah, Teh, ini apa gimana ya? Ini tentang anyaman ini gitu kan. Seperti apa Teh untuk dengan Desa Sidugalin ini menurut Teteh? Sebetulnya kan emang awalnya kalau di sini pengrajin rotan itu cuma satu, Pantang aja gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama sebetulnya nggak akan lanjut produksi rotan karena cadangan rotan di hutan nanti bisa menipis ya, bisa habis gitu. Nah tapi setelah ngobrol-ngobrol, suatu waktu kita ngobrol ya Kang Faisal, apa yang lagi saya garap di sini gitu. Nah sebetulnya itu fokusnya waktu itu lagi ke bambu, cuman ya Pak Entang itu sebetulnya lagi ada garapan baru tentang tas dari bambu gitu. Jadi udah beberapa produk dari bambu gitu, bikin tas, bikin kipas gitu, terus bikin tatakan gelas gitu. Cuman sekarang lagi stop dulu, fokus dulu ke sini karena ada obrolan waktu sama Kang Faisal, ada project ini gitu. Jadi targetannya itu apa Teh? Ini kan secara dari binaan Teteh ya. Itu targetannya itu apa gitu untuk anyaman ini? Sebetulnya outcome kedepannya sih peningkatan ekonomi ya. Jadi pengennya itu kan sebetulnya warga-warga di sini tuh kalau kerjaan tuh pada punya pekerjaan. Cuman ya ini untuk menambah perekonomian mereka gitu, karena kan sehari-hari masyarakat tuh cuma pergi ke kebun atau nyadap gitu. Jadi pendapatannya itu tidak seberapa. Nah jadi ingin mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lain. Oke. Nah nanti kalau menurut Teteh ini apa anyaman ini apakah bisa misalkan untuk ibu-ibu gitu sambil menunggu atau apa untuk membantu perekonomian gitu? Oh sangat bisa sekali, karena peserta pelatihan ini di sini salah satunya ibu-ibu, ada dari Kampung Pacak juga, namanya Bu Uis. Jadi kan peserta pelatihan hari ini tuh 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Nah malah si Bu Uis ini yang paling cepat nih progresnya gitu, paling cepat ngertinya gitu kan. Jadi kalau dibanding pergi ke kebun gitu kan, sambil ngurus anak atau nggak sambil selang-seling nungguin padi misalnya kan, bisa sambil nganyam. Nah terus Teh, Tiba waktunya. dengar-dengar kan ini desa Teh udah dapat SK wisata ya. Betul. Nah itu apakah bisa dikorelasikan gitu? Oh jelas bisa. Ya. Sangat bisa, karena kan nanti sebetulnya kan kalau Desa Sidugalin itu fokus desa wisatanya itu perkemahan ya di atas Bukit Tonjong sama perkebunan gitu. Nanti kan akan banyak wisatawan pasti lewat sini ya, karena daerah wisatanya itu ngelewatin Kampung Pacak. Jalan utama ya. Iya, jadi nanti kalau misalnya ini agak masuk ke dalam ya. Jadi nanti kalau misalnya udah berkembang, nanti base campnya mungkin akan ditaruh di atas kali ya. Jadi nanti kalau ada wisatawan berkunjung tuh nggak cuma berkunjung ke curug atau ke perkemahannya, tapi bisa sambil ngelihat warga-warga lagi nganyam gitu. Jadi banyak destinasi wisatanya. Nah ini kan banyak yang bertanya-tanya kan. Nah terkhusus untuk bahan ya, rotan ini kan
itu termasuk yang dilindungi ya kalau di wilayah kita. Nah, ini bisa ada banyak rotan seperti ini. Nanti tekniknya seperti apa teh? Nah, kalau ini langsung karena ini kita kerjasama sama perusahaan, jadi segala bahan baku, terus alat itu dikasih dari pihak perusahaan. Disuplai ya? Disuplai gitu. Jadi aman. Jadi aman. Jadi kita tidak memakai rotan dari hutan di sini. Oke. Nah, mungkin untuk kedepannya justru rotan di sini bisa dijadi sarana edukasi ya. Oh iya, Jadi nggak ke produksinya. betul. Jadi kalau misalnya kita pakai rotan yang di sini kan kasihan ya, karena nanti bisa lama-lama bisa habis gitu. Malah harus ada edukasi nantinya. Mungkin kan Kang Faisal juga nanti katanya mau ada rencana mau nanam berbagai jenis rotan ya untuk sarana edukasi gitu untuk para anak-anak, muda-mudi. Oke, nah terus udah ya mungkin untuk sekarang mah seperti itu aja ya. Oke, terima kasih Teh Lale atas kejelasan dan penjelasannya ya tentang perihal di Kampung Kesiak ini. Sama-sama Kang Faisal. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih ya. Kita sudah berbincang dengan teman-teman dari Patriot Desa ya. Terus wilayah sini itu Teh Lale namanya ya. Nggak tahu aslinya dari mana ya, nggak perlu tahu, yang pasti dia itu masih jomblo ya, atau masih sendiri ya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.